Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah, sahabat Setia Pop dan juga sahabat di channel Setia Pop Holid YouTube. Insya Allah hari ini saya akan bahas hal yang sangat menarik, yaitu tentang gimana sih caranya jadi karyawan yang sukses. Kenapa tema ini dibahas? Karena banyak orang yang selalu ngomongnya tuh pengusaha sukses. Emangnya jadi karyawan nggak bisa sukses? Nah, hari ini saya akan bongkar satu hal yang sangat menarik sekali, sangat penting untuk Anda bisa membahas ini dan bisa didiskusikan sama teman-teman di karyawan ataupun di perusahaan Anda. Yuk kita mulai. Oke, sahabat sekalian, kita mulai dengan gimana sih caranya jadi karyawan yang sukses ya. Jadi memang banyak orang yang selalu inginnya jadi pengusaha, betul nggak? Apalagi di zaman milenial sekarang, kebanyakan orang bilang bahwa ngapain sih jadi karyawan, capek waktu gitu ya, mendingan jadi pengusaha. Lu bebas jadi apapun, kapanpun, kemanapun, bebas semuanya gitu ya. Nah, yang terjadi apa? Banyak di antara kita yang ingin jadi pengusaha pindah ke kuadran dari karyawan, akhirnya uang habis, gagal, ditipu, betul nggak? Uang habis, gagal, ditipu, tapi beban terus ada. Masih tetap harus hidup nggak? Masih tetap harus hidup. Masih ada tanggungan orang tua, betul kan? Kalau Anda udah menikah berarti ada tanggungan anak, istri. Makin banyak lagi. Teman-teman semua, banyak teman-teman saya, dia maksain ingin jadi pengusaha, tapi mentalitinya memang nggak ditakdirkan jadi pengusaha. Kan ada yang nanya, Kang, sebenarnya pengusaha itu bakat, minat, atau emang diciptakan gitu, atau memang keinginan? Nah, teman-teman semua, saya punya satu kuesioner, pertanyaan yang ini menjawab, disuruh dijawab, dan hasilnya akan diketahui. Kamu cocoknya jadi apa? Karyawan, pengusaha, atau profesional? Profesional. Pertanyaan saya, hina nggak sih orang jadi karyawan? Lebih banyak jadi pengusaha, lebih banyak jadi karyawan? Ya karyawan atuh. Kalau semuanya pengusaha, siapa yang menjadi karyawan? Lebih banyak orang kaya, lebih banyak orang miskin. Kalau semuanya orang kaya, siapa yang mau ngebangun? Ayo, Kang Ahmad tolong bantuin saya ngebangun. Sorry bos, ngapain gua kan udah kaya. Ngapain gua nggak naplok-naplok kayak gitu? Uang gua banyak kok. Nggak akan ada rumah. Benar nggak? Nggak akan ada tukang warteg. Kata tukang warteg, sorry, uang gua udah banyak. Ngapain siap dari jam 2 pagi datang ke pasar, beli ini, nyiapin adonan, nyiapin bumbu-bumbu, masak. Jam 8 harus, akhirnya gawat, bahaya. Nah, teman-teman semua, Allah ciptakan keseimbangan, betul nggak? Maka ketika Anda tahu dengan keseimbangan itu, ada satu buku yang menarik saya baca kemarin. Saya lupa lagi siapa penulisnya ya. Dia bilang ini, kalau kamu adalah, sorry kalau saya gambarnya jelek ya. Kalau kamu adalah akar kelihatan nggak? Akar kelihatan nggak? Jarang banget akar kelihatan, betul? Kalau akar kelihatan bahaya, berarti sangat mudah untuk dihancurkan. Kalau kamu adalah akar, jadilah penguat. Kalau kamu adalah batang, kokohlah untuk menopang dahan-dahan yang ada. Kalau kamu adalah dahan, jadilah kau penopang dedaunan dan bunga yang ada di sana. Kalau kau adalah bunga, maka jadilah bunga yang indah sehingga orang tenang ketika ada di bawahnya. Kalau kau adalah buah, menghasilkanlah buah terbaik yang ada di sana. Ini adalah sebenarnya dalam Islam ini ada yang namanya sebuah perumpamaan tentang pohon. Jadilah pohon yang kokoh gitu. Nah sama, kita nggak tahu kita ada di posisi mana di perusahaan. Bisa jadi Anda adalah batang yang ini akan jadi penguat. Pertanyaan saya, batang tanpa akar yang kuat ada nggak?
Berapa banyak pohon yang baru iniin udah gede, dipindahin, akarnya kecabut-kecabut, mati. Betul nggak? Kenapa? Karena di sini ini kunci dari sebuah kesuksesan. Sama dengan bangunan. Kalau teman-teman tahu, bangunan yang ini ada 10 lantai. Pertanyaan saya, berapa ke bawahnya? Ini misalnya 20 meter. Ke atasnya ke 20 meter, ke bawahnya berapa? Minimal dia harus setengahnya. Bayangin, berarti dia ke bawahnya 10 meteran. Makanya kalau kita lihat, ada yang namanya basement. Ya, basement itu sebenarnya daripada cuman ke bawah, udah pakai besi jauh-jauhan, tapi nggak bermanfaat. Akhirnya dibuatlah basement. Kenapa? Itu sebenarnya pondasi-pondasi yang menguatkan sampai ke atas. Makanya basement sampai ada yang basement 5. Basement, kalau teman-teman ke BEC, ada yang 5, ada yang sampai 7 basement ke bawah. Itu apa? Untuk menopang atasnya supaya kuat. Kalau enggak, hancur. Gitu. Nah sama, teman-teman pertanyaannya adalah, Anda ada di posisi mana? Oh Kang, aku orang profesional. Aku yang membuat buah-buah jadi bagus. Oke. Oh Kang, aku adalah pengusaha. Akulah yang membuat nih pondasinya. Aku tuh akar dan aku adalah batang. Oke, nggak masalah. Kang, aku mah apa itu ya? Aku mah cuma dedaunan. Ada ribuan dedaun yang ada di sana. Tanpa daun? Nggak indah. Ih, norak banget kali. Ada pohon, ranting-ranting itu ada di sebelah sini gitu ya. Nggak ada gitu ranting, dahannya ada buah aja gitu. Nggak rame. Ada bunga, nggak rame gitu ya. Kenapa? Karena dedaunan itu yang membuat sejuk. Gitu. Jadi, teman-teman semua, paradigma ini penting sekali. Karena banyak orang yang maksain ingin jadi pengusaha, akhirnya uang nggak ada, uang habis, gagal, ditipu, beban terus, orang tua, anak istri, dan ketika mau pindah jadi karyawan, gengsi. Gua kan udah bilang mau jadi pengusaha. Ketika pindah keluar lagi ke karyawan nggak mau, padahal tuntutan banyak, dan ini banyak yang terjadi. Sampai saya ngobrol sama seorang sahabat, dan dia talent mapping, dia ngobrol sama saya, Furqon, aku dulu ingin kayak kamu. Ketika saya tahu talent mapping, bahwa saya beda banget sama kamu. Kamu keunggulannya di communication, kamu keunggulannya di negotiation, kamu keunggulannya misalnya di coaching dan yang lain. Saya bukan itu, saya relator. Dia bilang gitu. Saya itu nggak bisa jadi pengusaha. Saya tahu, saya udah coba berkali-kali. Buka usaha ini gagal, buka usaha ini gagal, buka usaha ini gagal. Ternyata saya supporting, bukan saya yang ada di depan. Tuh. Kalau tahu posisinya, pertanyaan saya, dia bisa kaya nggak? Bisa. Kenapa? Karena dia tahu apa keunggulannya. Dan setiap kita pasti ada keunggulan dan kekurangannya. Itulah kenapa nggak semua jadi supir. Anda pakai mobil atau pakai kereta lah. Mau apa semuanya ingin jadi masinis ya? Nah, mau nggak harus nggak semua jadi masinis? Satu aja. Kalau semuanya ingin, yang satu ke sana, yang satu ke sini, ini nggak akan berangkat-berangkat. Yang ini ngegas ke sana, yang ini ngegas ke sini. Nggak akan jalan-jalan. Kenapa? Saling tarik-menarik. Aku pemimpin, aku pemimpin. Teman-teman semua, nggak harus semuanya jadi pemimpin. Harus ada orang yang memang mengikuti, tapi jadilah pengikut yang hebat. Kalau bahasa kerennya adalah, jangan jadi penumpang gerbong gelap. Penumpang gelap dalam gerbong. Ngerti nggak teman-teman? Penumpang gelap dalam gerbong tuh kayak gini, ini gerbong nih, ini masinis, ini gerbong, ini penumpang gelap nih. Tahu penumpang gelap? Nggak bayar. Datang kaptennya datang ke sini, dia pindah ke sini. Ini tipe orang yang kalau di perusahaan adalah tipe orang yang kutu loncat. Gampang cara ngelihatnya. Lihat aja di CV-nya. Ya ini nih untuk pengusaha ya. Lihat aja di CV-nya. 6 bulan pindah. 6 bulan pindah, 6 bulan pindah. Saya jamin kalau dia ada di perusahaan Anda, pasti dia pindah. Kenapa? Karena dia kutu loncat. Penumpang gelap di gerbong. Kenapa? Dia nggak pernah bisa tenang di satu tempat. Kenapa? Karena dia selalu kecewa. Sebenarnya bukan kecewa sama perusahaannya. Nggak ada perusahaan yang sempurna, betul nggak? Yang salah kan dianya. Sampai suatu saat ini ada cerita, saya kemarin baca buku dalam perjalanan menuju Tasikmalaya 3 jam. Oh, ini cerita. Nah, ini konsep juga tentang karyawan ya. Karyawan ini ahli marketing. Ada 2 karyawan marketing, 2 karyawan marketing. Ini sebenarnya konsep juga buat teman-teman semua nih.
Mereka disuruh ke sebuah tempat di mana, tahu Banten nggak? Banten itu ada orang-orang apa namanya? Baduy lah, Baduy ya. Misalnya ini misalnya ya, atau takut menyinggung. Di Arizona lah gitu ya. Di Arizona misalnya ya. Misalnya di Arizona. Ini di mana orang-orang, maaf ya, nggak pernah pakai baju, nggak pernah pakai pakaian. Sama nggak kasusnya? Sama ya kasusnya ya? Dua marketing ini disuruh masuk. Yang satu optimis, yang satu pesimis. Sebulan survei, belum jualan dulu nih, balik lagi ke si bos. Yang pertama negatif ngomongnya apa? Bos gila aja. Masa gua harus jualan di tempat yang orang-orang nggak suka pakai baju? Pikir dong. Nah, gitu ya. Nggak mungkin, bos. Ini emang ada ribuan orang. Tapi ribuan orang itu nggak pernah pakai baju. Tapi yang positif balik juga sama ke bos. Bos, the best. Ribuan orang potensial market, bos. Kenapa? Mereka belum pada punya baju. Kalau kita bisa didik mereka, ribuan orang setiap bulan pasti beli baju. Sekalinya beli baju, itu bukan cuma satu, bos. Nggak mungkin dong, seminggu satu. Minimal dia harus punya 5, bos. Kali 1000 udah 5000, bos. Belum anaknya. Wah, beda nggak cara pikirnya? Kalau ini adalah standarnya, teman-teman semua ya. Kalau ini adalah standarnya, maka Anda pertanyaannya, melakukan sesuatu di mana? Ya, kata si bos, dibilangnya harus datang jam 7.30. Harus ngerjain tugas. Harus trelo. Oke, kerjakan aja. Ya udah, itu kan tugas aku. Cepet nggak naik karir? Lambat. Kenapa? Sama dengan standar. Kalau nanti di PHK, siapa orang yang pertama kali di PHK? Tentunya yang di bawah. Ya nggak? Kenapa? Nggak chip terus. Targetnya nggak sesuai terus. Bos bilang, 500 juta bos. Siap. 50 juta. Sebulan, 2 bulan, setahun. Gini aja terus, gini aja terus. Di sini aja terus. Siapa orang yang pertama kali akan dipecat? Dia. Siapa orang yang akan bertahan? Minimal orang yang sesuai standar. Targetnya 200 ya, targetnya 100 ya. Oke bos, 100. Kadang 99, kadang 101. Nah, berarti dia sesuai sama harapan si bos. Lumayan lah. Tapi yang akan melesat dimanapun, dia adalah orang di atas standar. Kata bosnya itu. Aku tuh kayaknya ingin buat sesuatu yang unik ya di perusahaan kita. Bos, boleh nggak usul? Saya punya ide bos. Kemarin tuh saya ketemu sama orang. Dia itu ngomongin tentang ini. Kayaknya bagus di perusahaan kita. Naik nggak tuh? Naik nggak tuh? Kenapa? Karena dia bukan cuma kerja, tapi dia pakai otaknya. Untuk apa? Untuk membuat perusahaan besar. Paham nggak teman-teman semua? Dimanapun, bukan di Setia Corp aja. Kalau Anda mau besar dimanapun juga, all out, berikan yang terbaik, berikan pikiran Anda, usaha Anda, jiwa Anda, dimanapun Anda berkarya. Pertanyaan saya, Anda mau jadi pengusaha, terus Anda setengah-setengah. Jadi nggak pengusaha yang besar? Enggak. Jadi karyawan setengah-setengah aja, enggak jadi apa-apa. Pengusaha aja, banyak kan pengusaha yang setengah-setengah? Ada nggak? Pernah lihat nggak? Kita mau makan, libur. Kemana si ibu ini teh? Oh mudik. Oh mudiknya berapa lama? Keterang tuh. Seminggu kemudian belum pulang. Seminggu kemudian belum, 2 minggu kemudian belum pulang. Sebulan kemudian baru pulang. Hari ibu teh kemana? Nya eta we kamari teh aya hajatan. Terus eta teh sepitan, eta undangan, eta kematian, semua. Oke, nggak apa-apa lah ya. Sebagai pelanggan kita masih oke. Baru seminggu buka, tutup lagi. Sehari tapi buka lagi gitu. Ibu kemana kemarin? Si anak saya sakit. Malas nggak kita? Udah ilfil kita. Betul nggak? Makanya pertanyaan saya, kalau Anda setengah-setengah juga di perusahaan, jadi pengusaha, nggak akan jadi apa-apa.
Jadi bukan cuma karyawan loh. Kenapa perusahaan itu cepat melesat dan ada perusahaan yang gini terus? Ya itu mah kembali. Apakah pengusahanya terus belajar? Apakah pengusahanya udah stuck di situ aja? Atau dia terus bertumbuh menjadi lebih baik? Nah teman-teman semua, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita di pagi ini bahwa jangan jadi orang yang ada di standar. Jadilah orang yang di atas standar. Gitu. Karena dimanapun Anda berada, Anda pasti akan bukan cuma dipertahankan, tapi Anda akan dipromosikan melesat lebih tinggi. Ingat, gak usah bingung dengan yang namanya rezeki. Saya pernah sering ngomong ke teman-teman tim, kalau, ini terakhir dari saya, kalau perusahaan memberikan gaji sama Anda, sama nih, di bawah standar, rugi nggak Anda? Rugi nggak Anda? Yang rugi siapa? Kenapa? Karena nanti perusahaannya sebentar lagi akan hancur. Karena itu hak Anda, tapi diambil oleh perusahaan. Tapi yang harus lebih hati-hati lagi adalah perusahaan kasih standar gaji Anda besar, tapi Anda di bawah standar. Berkah bagi Anda? Mungkin bagi kita, yes. Nyantai banget gua, kerjaan gua, ada uangnya banyak. Ya udah santai-santai aja. Hati-hati bos. Bisa jadi Anda uang hilang. Sakit-sakitan. Bukannya sakit takut-takutin nih. Ya. Karena bos bisa lupa. Bos bisa dibohongin. Tapi Allah nggak bisa dibohongin. Makanya jangan Anda kira rizki adalah gaji. Rezeki belum tentu sama dengan gaji, betul? Karena bisa jadi Anda dapat gaji kemarin, langsung datang ibu Anda. Si Ade sakit, butuh 10 juta. Habis. Itu berarti bukan rezeki Anda. Atau baru juga yes, datang dari bank. Si bos transfer. Shhh, ada yang nyuri. Aduh. Tapi bisa jadi Anda kerja habis-habisan di perusahaan, Anda dapat rezeki nomplok, warisan, dikasih teman hutang udah berpuluh-puluh tahun baru bayar, iya nggak, benar nggak, gitu, dapat undian, kan kita nggak tahu gitu ya. Tapi rezeki jangan selalu kita berpikir gaji. Dan ingat, bos bukanlah Tuhan, maka bos boleh salah. Tapi Anda jangan salah. Karena kalau Anda orang baik, ketika perusahaan itu buruk, maka someday Anda akan mendapatkan perusahaan yang lebih baik buat Anda. Tapi sebaliknya, perusahaan baik, tapi Anda buruk, maka sebentar lagi Anda tidak akan menemukan pekerjaan yang tepat buat Anda. Bukan masalah pekerjaannya, tapi itu adalah diri Anda. Hidup ini sebenarnya bahagia, cuman kitalah yang memilih bahagia atau tidak bahagia. Saya Setia Fornholid di channel Setia Fornholid. Jangan lupa subscribe.